Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat belajar anak-anakku. Masih bersama dengan Ibu untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai logaritma. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bilangan berpangkat. Misalnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, 3 ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok, dan 2 sebagai pangkat atau eksponen, dan 9 sebagai hasil pemangkatan 3 oleh 2. Jika pertanyaannya kita balik, 3 pangkat berapa yang nilainya 9, maka kita akan menjawab 2. Karena jika kita misalkan 3 pangkat A sama dengan 9, di mana 9 ini adalah 3 kali 3, jadi 3 pangkat A sama dengan 9, maka A-nya adalah 2. Karena banyaknya bilangan pokok dari perkalian berulang ada 2. Model penyelesaian tersebut kita dapat menggunakan konsep logaritma. Jadi bilangan pangkat ini dapat kita rubah atau tulis dalam bentuk logaritma. Jika kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9, tadi masih ingat 3-nya itu adalah bilangan pokok, 2 adalah eksponen, dan 9-nya adalah hasil pemangkatan. Nah, dapat ditulis dalam bentuk logaritma seperti ini. 3 log 9 sama dengan 2. Yang dibaca logaritma 9 dengan basis 3. Maka, secara umum, logaritma dapat didefinisikan sebagai berikut. Logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan C, di mana B-nya sama dengan A pangkat C. Dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Sedangkan pengertiannya, tadi kita bisa tahu A sama dengan bilangan pokok atau basis, B-nya bilangan yang dicari atau nilai logaritmanya kita sebut numerus, dan C adalah hasil logaritma. Mari kita lihat dalam contoh soal berikut. Nomor 1, nyatakan 2 pangkat 6 sama dengan 32 ke dalam bentuk logaritma. 2, tentukan nilai dari 5 log 125. Mari kita bahas dulu. Yang pertama, 2 pangkat 6 sama dengan 32 dengan menggunakan definisi logaritma yang tadi kita sudah ketahui sebelumnya diperoleh 2 log 32 sama dengan 6. Masih ingat 2-nya di sini adalah bilangan pokok, 32-nya adalah numerus. Nah, sedangkan untuk nomor 2, karena 125 sama dengan 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125, maka dengan definisi dari logaritma ini dapat dibuat menjadi logaritma 125 dengan bilangan pokok 5 sama dengan 3. Ya, kemudian ada sifat-sifat logaritma yang harus kalian ketahui untuk dapat mengoperasikan beberapa bentuk logaritma. Sifat-sifatnya, yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Artinya, jika ada numerus dengan bilangan pokoknya memiliki bilangan yang sama, maka ini hasilnya adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena jika kita kembalikan lagi ke dalam bentuk pangkat, A pangkat 1 sama dengan A. Sehingga ini menjadi sifat logaritma yang pertama. Yang kedua, jika ada A log 1, artinya jika ada numerusnya logaritma numerusnya 1, kemudian bilangan pokoknya A, ini hasilnya adalah sama dengan 0. Berapapun bilangan pokoknya, jika numerusnya 1, maka hasilnya sama dengan 0. Ini berasal dari bentuk A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, sifat yang ketiga, A log B ditambah A log C, artinya jika ada dua buah bentuk logaritma dijumlahkan, di mana bilangan pokoknya sama, maka ini artinya mereka tinggal dikalikan saja bagian numerusnya, sehingga menjadi A log B dikali C. Sifat yang keempat, yaitu A log B dikurangi A log C, jika tadi plus atau jumlah menjadi kali, sekarang kurang, ini menjadi bagi. Jika ada dua buah bilangan logaritma atau bentuk logaritma di mana bilangan pokoknya sama, maka bagian numerusnya tinggal kita bagi saja, B per C. Kemudian sifat yang kelima, A log B pangkat N, jika bilangan numerusnya berpangkat, kita bisa menarik pangkatnya ke depan menjadi N dikali A log B.
Sedangkan sifat yang keenam, jika ada bentuk A log B, maka kita bisa memecahnya menjadi dua bagian, di bagian pembilang dan bagian penyebut. Ini menjadi P log B per P log A, di mana P-nya bisa menyesuaikan tergantung dengan soal yang diminta, di mana P-nya tidak sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, jika ada A log B, kita juga bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan menjadi 1 per B log A. Yang kedelapan, di sini ada sifat A pangkat N logaritma B pangkat M, artinya masing-masing bilangan pokok dengan numerusnya berpangkat, maka kita bisa menarik masing-masing pangkatnya ke depan bentuk logaritmanya, di mana pangkat numerusnya menjadi pembilang dan pangkat dari bilangan pokoknya menjadi penyebut. M per N dikali A log B. Kemudian sifat yang kesembilan, jika ada dua buah bilangan logaritma dikalikan, di mana bagian numerusnya sama dengan bagian dari bilangan pokok pada bentuk logaritma yang lain, maka di sini ada A log B dikali B log C, karena sama-sama B di sini, maka hasilnya adalah tinggal A log C. Sifat yang terakhir yaitu jika ada suatu bilangan A dikali dengan bentuk logaritma A log B, artinya bilangan tersebut sama dengan bentuk dari bilangan pokok logaritmanya, maka ini hasilnya adalah sama dengan B. Baik, mari kita perhatikan beberapa contoh soal dengan menggunakan sifat-sifat dari logaritma yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, nomor pertama, sederhanakan bentuk berikut ini. A. 2 log 4 ditambah 2 log 16 dikurangi 2 log 8 dikurangi 2 log 1. Kemudian B-nya adalah 3 log 27 dikali 8 log 5 dikali 5 log 2. Sedangkan nomor 2, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B, maka tentukan hasil dari 2 log 75. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, penyelesaian untuk soal nomor 1 bagian A, yaitu 2 log 4 ditambah 2 log 16 dikurangi 2 log 8 dikurangi 2 log 1. Di sini untuk operasi jumlah plus dengan kurang, selama bentuk bilangan pokoknya sama, di sini 2, 2, 2, dan 2, maka kita dapat mengoperasikannya. Kita akan menyelesaikan satu persatu dulu. Di sini ada 2 log 1. Ini menggunakan sifat nomor 2, di mana ada A log 1, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita hanya bekerja dengan 3 bentuk logaritma ini saja ya, karena di sini adalah 0. Kemudian kita akan mengerjakan dulu bagian depan, yaitu kalau plus, maka di sini dapat berubah menjadi kali. Di mana jika bilangan pokoknya sama, maka numerusnya tinggal kita kalikan saja, yaitu 4 dengan 16. Sedangkan untuk operasi kurang, kita dapat menggunakan sifat yang nomor 4, yaitu kurang menjadi bagi. Asalkan bilangan pokoknya sama, 2 dengan 2, maka dari kurang ini bisa berubah menjadi bagi untuk bagian numerusnya. Sehingga 2 log 4 dikali 16 dibagi 8, 4 kali 16 dibagi 8, hasilnya adalah 8. Bentuk logaritmanya menjadi 2 log 8. Dan kita bisa menyederhanakannya, 8 ini menjadi 2 pangkat 3. Kenapa harus dirubah menjadi 2 pangkat 3? Kita memiliki tujuan bahwa 3 ini dapat kita tarik ke depan bentuk logaritma menggunakan sifat nomor 5 ya. Jika numerusnya memiliki pangkat, maka pangkatnya dapat kita tarik ke depan sehingga sisanya menjadi 3 dikali 2 log 2. Sedangkan menggunakan sifat nomor 1, jika ada bilangan pokok dengan numerusnya sama, maka ini hasilnya adalah 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Yaitu di sini 3 dikali 3 log 27 dikali 8 log 5 dikali 5 log 2. Ini di sini soalnya adalah soal perkalian. Kita akan selesaikan satu persatu dulu. Kita mulai dari bentuk logaritma yang paling depan. Jika kita lihat ini kita bisa menggunakan sifat nomor 10 ya, dimana jika di sini ada suatu bilangan
sama dengan bilangan pokok dari bentuk logaritmanya, maka kita tinggal mengambil numerusnya saja, yaitu 27. Kemudian kita kalikan dengan bentuk logaritma yang di belakang, yaitu 8 log 5 dengan 5 log 2. Nah, jika kita lihat ini, kita bisa menyederhanakan dengan bentuk sifat yang nomor 9. Di sini 5 dengan 5-nya dapat menghilang, sehingga menjadi 8 log 2. Kemudian, kita bisa merubah 8 ini menjadi 2 pangkat 3, dan 2-nya bisa dibuat jadi 2 pangkat 1. Nah, jika sudah dilihat bagian bilangan pokok dengan numerusnya memiliki pangkat, kita bisa menggunakan sifat nomor 8, di mana pangkatnya dapat kita kumpulkan dan dapat kita tarik ke depan. Pangkat dari numerus menjadi pembilang, dan pangkat dari bilangan pokok menjadi penyebut. Kemudian dikali 2 log 2. 27 dikali 1/3, 27 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 9, dikali dengan 2 log 2. Di sini ada bentuk logaritma, di mana bentuk bilangan pokoknya 2 sama dengan bagian numerusnya 2. Maka ini dapat menggunakan sifat nomor 1. Jika ada A log A, maka hasilnya adalah 1. Sehingga 9 dikali 1 sama dengan 9. Ya, kemudian soal selanjutnya, di sini diketahui 2 log 3 sama dengan A, dan 5 log 2 sama dengan B. Kita diminta mencari berapakah hasil atau nilai dari 2 log 75. Pertama, di sini kita bisa memecah numerusnya 75 menjadi 3 dikali 25. Kenapa kita harus merubahnya menjadi 3 dikali 25, tidak menggunakan bilangan yang lain sehingga menghasilkan 75? Karena di sini kita punya modal bahwa jika bilangan pokoknya 2, di sini numerusnya ada 3, maka kita bisa menggantinya dengan A. Sedangkan dalam soal, di sini bilangan pokoknya sudah 2 sama dengan yang diketahui di dalam soal. Nah, tinggal kita merubah dari bentuk numerusnya ini 75 sehingga kita bisa menggunakan angka 3 di sini. Maka 75 kita pecah menjadi 3 dikali 25 dengan tujuan nanti 2 log 3-nya ini bisa kita rubah menjadi A. Kemudian 2 log 3 ini sudah otomatis pasti nanti kita bisa menggantinya atau mensubstitusinya dengan A. Nah, pekerjaan kita saat ini adalah 25 ini. Kita harus merubah bentuknya. Kita lihat bahwa dari perkalian ini bisa dirubah menjadi penjumlahan. Nah, kita uraikan, ini bisa menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 25 dengan sifat nomor 3. Kemudian, 25 ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat 2. Kenapa kita menggunakan 5 pangkat 2? Karena kita bertujuan menggunakan apa yang diketahui dalam soal. Di sini ada 5 log 2 sama dengan B. Bilangan pokoknya 5 dan di sini numerusnya adalah 2. Kita bisa merubahnya atau membaliknya bagian numerus ini dengan bilangan pokoknya dengan sifat-sifat yang sudah ada. Maka di sini kita merubahnya 25 menjadi 5 pangkat 2. Kemudian, kita juga dapat menarik pangkat ini, pangkat dari numerusnya 2 ditarik ke depan, sehingga menyisakan 2 log 5 di belakang menggunakan sifat yang nomor 5. Karena dalam soal yang kita miliki adalah 5 log 2, bukan 2 log 5, maka kita bisa merubah 2 log 5 ini menjadi 5 log 2. Caranya adalah menggunakan sifat nomor 7. Jadi dapat dirubah menjadi 5 log 2 dengan syarat ini di posisi penyebut, sehingga menjadi 1/5 log 2. Setelah ini kita dapat menggantinya. 2 log 3 kita ganti dengan A ditambah dengan, nah ini 1/5 log 2-nya menjadi B, sehingga A ditambah 2 kali 1 per B sama dengan A ditambah 2 per B. Baiklah, kita sudah berada pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.